Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, berbicara tentang kabar sukacita atau kabar baik, atau yang biasa bahasa kerennya kita kenal adalah good news, berita baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, karena aku datang untuk memberitakan kabar baik." Sama-sama katakan dengan saya, kabar baik. Sama-sama katakan dengan saya, kabar sukacita. Sama-sama katakan dengan saya, kabar damai sejahtera. Amin. Kepadamu suatu sukacita besar bagi segala bangsa. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat dengan jelas bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebaik apapun hidup saudara, sesaleh apapun hidup saudara, sekudus apapun hidup saudara, ketika saudara salah dalam bergaul, maka pergaulan yang buruk ini akan merusak kebiasaan kita yang baik. Yang tadinya kita suka mengampuni. Jika kita salah bergaul, maka kita akan menjadi orang yang pemarah, orang yang pendendam, orang yang tidak mau memiliki belas kasih. Yang tadinya kita menjadi orang yang sering menabur, sering memberkati, sering menolong, membantu hidup orang lain. Ketika kita salah bergaul, maka hidup kita akan berubah menjadi orang yang acuh, menjadi orang yang apatis, menjadi orang yang hitung-hitungan, menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir, bahkan menjadi orang yang quote and quote mencari keuntungan dari setiap taburannya, pertolongannya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah jelas berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Baik itu di kantor, baik itu dalam lingkungan hari-hari, baik di dalam bisnis, dagang, usaha, ataupun pelayanan sekalipun. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jagalah hidup kita, jagalah pergaulan kita dalam tuntunan kasih karunia dan dalam tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita sering mendengar kabar-kabar buruk, lambat laun, maka itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Bukan hanya pergaulan buruk yang merubah kehidupan kita, tetapi ketika kita sering mendengar kabar-kabar buruk, kita sering mendengar kabar-kabar busuk, kita sering mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakan, kabar-kabar yang mengerikan, kabar-kabar yang menakutkan, berita-berita yang membuat iman kita mati, lambat laun hidup kita akan dipengaruhi. Lama-kelamaan kita juga akan terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Perlahan namun pasti, lama-lama pikiran kita bisa terganggu. Yang tadinya kita percaya kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita meragukan kuasa Tuhan. Karena saudara dan saya telinganya sering mendengar kabar-kabar buruk. Telinganya sering mendengar, sering mengkonsumsi perkataan-perkataan sia-sia, sering mengkonsumsi hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, perkataan-perkataan yang buruk, berita-berita yang buruk, berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, itu akan membuat iman kita, pikiran kita, perasaan kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi bimbang, dan menjadi kita pada akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, malam hari ini, lewat firman Tuhan, sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai pastor, sebagai gembala dalam jemaat online ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan salah bergaul yang pertama. Yang kedua, jangan berikan telinga kita, pikiran kita, hati kita untuk perkataan-perkataan negatif, untuk kabar-kabar bohong, untuk kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang mengerikan. Saudara,
Saya ingin bercerita kepada saudara, mungkin sudah hampir 2 bulan ini, saya sudah tidak menonton televisi, khususnya berita-berita yang memberitakan kabar-kabar buruk, kabar-kabar pembunuhan, kabar-kabar kecelakaan, kabar-kabar kekerasan, kabar-kabar yang pada akhirnya hanya membuat kita takut, membuat kita resah, virus belum berakhir, penambahan kasus semakin tinggi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya memutuskan diri saya untuk tidak mau bergaul sembarangan. Saya tidak mau membangun hubungan dengan berita-berita baik, karena saya percaya saya hanya menerima kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, itu akan menyehatkan dan juga akan mendatangkan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Sama seperti tubuh ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sembarangan mengkonsumsi makanan, kita semau-maunya memberikan tubuh ini makanan-makanan yang tidak menyehatkan tubuh ini, lama-kelamaan, perlahan tapi pasti, tubuh ini akan diserang oleh penyakit. Tetapi sebaliknya, ketika kita memberikan makan tubuh ini dengan makanan-makanan yang bergizi, dengan makanan-makanan yang sehat, dengan makanan-makanan bukan yang sembarangan, maka perlahan tapi pasti tubuh saudara dan saya akan menjadi sehat, hidup kita dijauhkan dari sakit penyakit. Pun demikian dengan iman percaya kita. Kalau iman kita sering diberi makan dengan berita-berita bohong, dengan berita-berita menakutkan, dengan berita-berita yang membuat iman kita down, iman kita mati, bahkan kita tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Hari ini jangan beri makan imanmu dengan kabar-kabar buruk. Hari ini beri makan iman kita, beri makan telinga kita, beri makan pikiran kita, beri makan hati kita dengan kabar sukacita, dengan kabar firman Tuhan, dengan kabar baik yang ada dalam firman Tuhan. Kalau hari-hari ini di telinga saudara, di pikiran saudara, di hati saudara ada perkataan, ada suara yang berkata, kamu tidak mungkin sembuh, sakitmu tidak akan mungkin dipulihkan, penyakitmu akan ada dalam hidupmu selamanya, doamu tidak didengar Tuhan, suamimu tidak akan dipulihkan, rumah tanggamu pasti akan bercerai, anak-anakmu akan terikat dengan narkoba, anak-anakmu hanya membuat malu, hidupmu tidak berarti, kamu adalah sampah masyarakat, kamu adalah bekas bajingan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mulai hari ini pesan saya sebagai anak Tuhan, buang itu jauh-jauh dari pikiran kita, buang jauh-jauh itu dari hati kita, buang itu jauh-jauh dari rumah tangga kita, dan mulai hari ini, mulai dengarkan perkataan firman Tuhan, mulai dengarkan perkataan-perkataan baik, mulai dengarkan good news yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya, bahwa rumah tangga saya adalah rumah tangga yang diberkati, bahwa rumah tangga dan keluarga saya adalah keluarga yang dipulihkan, rumah tangga dan keluarga saya akan terus menjadi kepala, suami saya akan berhasil, istri saya akan menjadi orang yang cakap mengurus suami dan anak-anak, dan kami menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini jangan biarkan hidup kita untuk mendengarkan kabar-kabar buruk. Berarti kita tidak boleh nonton televisi dong, Pastor. Kita tetap menonton televisi, tetapi pilihlah konsumsi-konsumsi yang harus kita konsumsi buat iman kita. Jangan nonton, jangan saksikan acara-acara televisi yang hanya membuat iman kita takut, yang membuat iman kita resah. Ada badai di mana-mana, ada kecelakaan di mana-mana, ada musibah di mana-mana, ada wabah penyakit di mana-mana, ekonomi lagi sulit, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau kita sering mendengar perkataan itu, kalau kita sering menyaksikan siaran-siaran itu, lambat laun saudara akan ketakutan, pikiran saudara akan ketakutan, saudara akan stres, telinga saudara akan resah, bahkan saudara nggak bisa tidur karena saudara takut. Di daerah Malaysia zona merah, di Indonesia zona merah, di sini zona merah, zona merah, zona merah. Lama-lama saudara paranoid sendiri. Tapi mulai hari ini, mari kita isi dengan firman Tuhan. Meskipun Indonesia zona merah, meskipun Malaysia zona merah, saya percaya darah Yesus jauh lebih merah. Artinya, darah Yesus akan memberkati Indonesia, darah Yesus akan memberkati Malaysia, seluruh keluarga negara kami dilindungi dari virus wabah pandemi. Kami sehat, kami diberkati, kami ditolong Tuhan, kami disertai Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karena kita harus sering-sering mendengar kabar baik, sukacita daripada kabar-kabar sampah. Sama-sama katakan dengan saya, Bapak Ibu Saudara, saya harus lebih sering mendengar kabar baik. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya harus lebih sering mendengarkan kabar baik. Saya harus mendengarkan kabar-kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar firman Tuhan, saudara. Satu kali, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan telah dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada umat Israel. Satu kali Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, pilihlah pemimpin-pemimpin untuk mengintai negeri ini, untuk mengintai tanah ini, sehingga pada akhirnya engkau dapat mendudukinya, engkau dapat merebutnya, engkau dapat memilikinya. Singkat cerita, Bible mencatat, Musa memilih pemimpin-pemimpin dari 12 suku Israel. Dan Bapak Ibu Saudara, dari 12 pengintai tersebut, ada 2 orang yang bernama Kaleb dan juga Joshua. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mereka semua pergi ke tanah Kanaan. Mereka semua mengintai tanah Kanaan. Tetapi ada 2 hasil yang berbeda. 10 pengintai memberitakan hasil kepada Musa, kepada Miriam, kepada Harun, dan kepada jutaan umat Israel. Mereka berkata kepada Musa, Musa, memang tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Tetapi di sana terdapat banyak orang enak, orang-orang kuat. Kita ini kecil-kecil, kita bisa ditelannya. Kita seperti belalang di hadapan mereka. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ada 2 seorang anak muda, ada 2 orang anak muda yang mengambil keputusan, mengambil keberanian untuk memberitakan kabar baik. Mereka berbeda dari 10 orang ini. Kalau 10 orang ini memberitakan kabar busuk, memberitakan kabar bohong, memberitakan kabar yang menakutkan, tetapi Kaleb dan Yosua justru sebaliknya. Dia memberikan result yang berbeda, dia memberikan hasil yang berbeda. Dan kedua orang ini berkata kepada Musa, Harun dan Miriam dan jutaan bangsa Israel, memang benar di sana terdapat orang-orang enak, orang-orang besar, dan negerinya penuh dengan susu dan madu, negerinya penuh dengan kelimpahan, penuh dengan berkat-berkat. Tetapi kita percaya Tuhan yang membawa kita keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dari tanah penindasan. Tuhan yang sama yang akan menundukkan tanah Kanaan. Tuhan yang sama akan mengalahkan bangsa Kanaan. Sehingga tanah ini dapat kita rebut, dapat kita miliki. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bayangkan apa hasil dari ucapan 10 orang ini. Karena 10 orang ini memberitakan kabar bohong, memberitakan kabar menakutkan, memberitakan kabar keresahan. Jutaan bangsa Israel mendemo Musa, Harun, dan Miriam. Dan bahkan mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan lewat Kaleb dan Yosua. Kalau hari-hari ini saudara sering mendengar kabar bohong, sering mendengar kabar menakutkan, tutup telinga saudara rapat-rapat. Siapapun itu yang menyampaikan berita itu, baik dia hamba Tuhan, baik dia pendeta, baik dia rohaniawan, baik dia siapapun, kalau beritanya itu memberikan berita ketakutan, bukan damai sejahtera, bukan good news, jangan didengarkan. Apalagi kalau keluarga kita yang menyampaikan, sepertinya suamimu tidak bisa dipulihkan. Sepertinya rumah tanggamu akan bercerai. Sepertinya keuangan, ekonomi rumah tanggamu tidak akan dipulihkan. Sepertinya hutang piutangmu tidak bisa diselesaikan. Sepertinya ekonomimu akan sulit selama-lamanya. Sepertinya pandemik ini tidak akan berlalu. Sepertinya COVID ini tidak akan berakhir. Dan lain sebagainya. Semua yang jelek-jelek. Hari ini, saya sampaikan kepada saudara, buang itu, buang itu, buang itu. Buang itu jauh-jauh dari pikiran kita. Karena firman Tuhan berkata jelas, kita naik jadi kepala dan bukan ekor.
terus naik dan tidak turun. Hidupmu berhasil, hidupmu berkemenangan. Engkau lebih dari pemenang, engkau orang yang sukses, engkau orang yang berhasil. Setiap manusia pasti mengalami masalah. Setiap manusia pasti mengalami sakit penyakit. Setiap manusia pasti mengalami kelemahan. Tetapi kita lebih percaya dengan good news, kabar baik, kabar sukacita bahwa Yesus datang menyembuhkan hidupku. Yesus datang memulihkan hidupku. Yesus datang memberkati keluargaku. Yesus datang menyertai pekerjaanku. Daganganku diberkati, usahaku diberkati. Meskipun kondisi seperti ini, cari uang sulit, berdagang sulit, aku percaya di tangan Tuhan ada kemakmuran dan kelimpahan. Pasti aku diberkati, usahaku pasti sukses, jualanku pasti laku. Di dalam nama Yesus aku percaya, aku menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan dengarkan kata-kata busuk ini. Saya satu hari mungkin nonton televisi, hanya nonton film-film kartun, Bapak Ibu Saudara. Pastor, kalau kita nggak nonton TV berarti kita kurang pergaulan dong. Pilih tayangan-tayangan atau tontonan-tontonan yang membangun. Jangan tonton film-film setan, jangan tonton film-film yang berbau pembunuhan dan lain sebagainya. Mulai isi pikiran kita, mulai isi telinga kita, mulai isi hati kita dengan yang baik-baik, dengan kabar sukacita, dengan kabar good news dalam nama Yesus. Buat sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di Malaysia, di Brunei, Singapura, Amerika, Jerman, negara-negara lainnya di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara ingin tidak dibebani dengan hidup ini kan sudah berat Bapak Ibu Saudara. Biaya keuangan hari-hari semakin bertambah, semakin meningkat. Biaya hidup hari-hari semakin tinggi. Mencari uang sekarang susah, dan lain sebagainya. Saudara, janganlah menambahkan beban berat yang baru dalam hidup kita dengan cara kita mendengar kabar-kabar busuk, kita mendengar kabar-kabar miring, kita dengar kabar-kabar gosip, kita dengar kabar-kabar yang tidak memberkati hidup kita. Hari ini itu buang jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Sebagai pendeta dan gembala jemaat online yang dipercayakan Tuhan, saya bicara kepada 5.302 jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Mulai hari ini, kalau engkau ingin melihat rumah tanggamu diberkati, kalau engkau ingin melihat engkau akan hamil, kalau engkau ingin melihat keuanganmu diberkati, kalau engkau ingin melihat hidupmu jadi kepala bukan ekor, mulai hari ini jangan dengar perkataan yang buruk, jangan dengar perkataan yang sia-sia, buang itu jauh-jauh. Dan kalau sampai ada kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, kecemasan, bahkan rasa yang menekan hidup kita, bilang dalam nama Yesus, aku tidak mau hidup di sana, aku mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan, aku mau diberkati, aku mau sehat, aku mau sembuh, aku mau pulih, aku tidak takut, aku tidak khawatir, aku tidak resah, aku tidak bimbang, aku tidak ketakutan, aku tidak stres, aku tidak depresi, karena ada Yesus yang menyayangi hidupku, Yesus yang menyertai hidupku, Yesus yang membimbing hidupku, Yesus yang memberkati hidupku, Yesus yang setia kepada hidupku dan keluargaku. Aku percaya, aku tidak mau hidup dalam ketakutan lagi, kebimbangan lagi, rasa cemas lagi. Dan aku percaya ekonomiku diberkati Tuhan, keuanganku disertai Tuhan. Aku tidak meminta-minta, aku akan hidup dalam kelimpahan dan kemakmuran Kristus setiap hari. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Amin. Oleh karenanya saya digerakkan oleh Tuhan setiap hari Senin ini, yang tadinya kita ada ibadah aku terima mujizat, karena semua ibadah milik Tuhan. Jadi saya hanya mengikuti aja apa yang Tuhan arahkan. Yang tadinya setiap hari Senin kita video call di Instagram, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya, beritakan kabar baik, good news, kabar baik. Setiap hari Senin, agar jemaatku, agar domba-domba mendapatkan makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang benar, makanan-makanan yang menguatkan iman mereka.
dan makanan-makanan yang membangun iman mereka di tengah kondisi yang lagi sulit dan terpuruk ini. Kita percaya hidup kita disayang Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disayang Tuhan. Semua sama-sama yang menyaksikan secara langsung ini katakan dengan saya, hidup saya disayang oleh Tuhan. Semua sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disayangi oleh Tuhan. Hidup saya diberkati oleh Tuhan. Keluarga saya disertai oleh Tuhan. Saya ini orang yang berhasil. Ayo perkatakan sama-sama dengan saya ini orang yang sukses. Saya ini orang yang berhasil. Saya ini orang yang diberkati Tuhan. Saya ini berharga. Saya ini mulia. Saya ini ciptaan Tuhan yang sempurna. Suami saya disayang Tuhan. Anak-anak saya disayang Tuhan. Istri saya disayang Tuhan. Saudara, kalau saudara sadari, setiap hari saya memberikan quotes-quotes rohani. Quotes-quotes rohani yang memberkati saudara. Amin. Tidak ada kabar buruk dari sosial media saya. Hari ini Tuhan jelas mengatakan bahwa hidup kita, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Saudara kalau lihat video-video saya, isinya hanya memberkati, menguatkan iman. Tidak ada saya menyampaikan firman Tuhan, bertobat. Kalau tidak bertobat, masuk neraka, saudara. No. Bukan berarti saya damai dengan dosa, tidak. Karena menurut saya, buat saya, pertobatan adalah perubahan cara berpikir. Yang tadinya kita hidup di dalam gelap, kita diubahkan Roh Kudus berpikir dengan pikiran Kristus. Hari ini saya ada di dalam terangnya yang ajaib. Itu berarti saya nggak boleh lagi tinggal di dalam kegelapan, tinggal di dalam kebencian, tinggal di dalam kepahitan, tinggal di dalam perzinahan, tinggal di dalam kesalahan. Aku milik Tuhan, aku dikuduskan Tuhan, aku berharga di mata Tuhan. Inilah pertobatan yang sejati, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Makanya saya tidak suka membicarakan tentang dosa. Biarlah saudara dipenuhi kasih karunia Tuhan, dipulihkan dengan kebaikan Tuhan, dan pada akhirnya menyadari perbuatan kesalahan kita dan dosa-dosa kita, sehingga kita berkata sama seperti Petrus, Tuhan, aku bertobat, aku mengasihimu, dan aku tidak mau melakukan dosa lagi. In Jesus name. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya masuk dalam inti khotbah saya malam hari ini. Apa kabar baik dan kabar sukacita bagi kehidupan kita? Pertanyaannya kan Bapak Ibu Saudara, apa kabar sukacita yang akan saya terima? Apa kabar baik yang akan saya terima untuk keluargaku, untuk hidupku, untuk bisnisku, untuk pelayananku, dan lain sebagainya? Yang pertama, kabar baik dan kabar sukacitanya adalah hidup kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Keluarga saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tapi Pak, saya tidak berzina. Tapi Pak, saya tidak mengambil uang kantor. Tapi Pak, saya tidak simpan dendam. Nah saudara, itu ada benarnya. Tetapi kalau saudara marahin suami, saudara marahin istri, saudara marahin anak-anak, emang marah nggak boleh? Marah boleh. Tapi kalau marah disertai dengan kebencian, dengan dendam, dengan sakit hati, ini yang menjadi masalah. Dan itu pun terhitung pelanggaran. Itu pun terhitung kesalahan. Oleh karenanya, setiap hari, darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, Dia mengampuni kesalahan kita. Dia mengampuni pelanggaran kita. Siapa manusia yang dalam hidup ini tidak pernah melakukan kesalahan? Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan, pasti melakukan kesalahan. Kenapa sampai hari ini kita masih ada? Yang pertama, karena Tuhan cinta dengan kita. Yang kedua, karena Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan perubahannya, melainkan pertobatannya. Oleh karena itu, kabar sukacitanya hari ini, saudara dan saya sudah diampuni oleh Tuhan.
mulai hari ini, jangan lagi ada di antara saudara berkata, "Pak, saya wanita malam, saya ini banci, saya ini lesbian, saya ini bekas homo, saya ini germo, saya ini wanita malam, saya ini laki-laki malam, saya suka tidur dengan laki-laki, saya sering kirim-kirim pesan dengan istri orang. Saya sering mengganggu suami orang. Saya sering bohong dalam berbisnis, dalam usaha, dalam berjualan. Harga 1.000 seringkali saya naikin menjadi harga 10.000. Bahkan saya menipu dalam berjualan. Hari ini pesan firman Tuhan sudah jelas. Kabar sukacitanya, saudara sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya sudah diampuni oleh Yesus. Belum semua 5.829 jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya diampuni oleh Tuhan Yesus. Dosa saya diampuni, kesalahan saya diampuni, bisnis saya yang kotor sudah diampuni, rumah tangga saya yang najis sudah diampuni, kehidupan saya yang semar sudah diampuni, saya yang hidup dalam perzinahan sudah diampuni, saya yang bekas germo sudah diampuni, semua yang najis-najis dalam kehidupan kami sudah diampuni oleh darah Yesus. Karena Tuhan lebih menginginkan saya hidup dalam berkat-Nya daripada hidup dalam kehancuran dosa saya. Tuhan menginginkan hidup kita kembali dipulihkan daripada kita hidup dalam keterpurukan. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas mencatat dalam perumpamaan, ada anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu ini meminta harta kepada papanya, dan setelah meminta harta mereka berfoya-foya, berzina dan lain sebagainya. Sampai satu kali si bungsu ini mengingat, di rumah bapakku banyak berkat, banyak makanan, banyak kemewahan. Kenapa aku harus meninggalkan orang tuaku? Sehingga pada akhirnya si bungsu ini sadar, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan dia menyadari, aku sudah bersalah, aku sudah berdosa, telah melukai hati Bapa. Aku nggak pantas lagi disebut anak. Aku nggak pantas, dan lain sebagainya. Singkat cerita, di nats yang sama, di cerita yang sama, waktu dia pulang ke rumah Bapak, dari jauh orang tuanya lari, dari jauh bapaknya lari. Dia bilang kepada bujang-bujangnya, kepada pembantu-pembantunya, siapkan makanan yang terbaik, siapkan pesta yang terbaik, siapkan jubah yang terbaik. Karena anakku yang sudah mati, kini hidup kembali. Yang sudah hidup di dalam dosa, hari ini sudah menyadari bahwa dia diampuni olehku. Dan bapaknya lari dari jauh, memeluk anaknya, dan berkata, engkau anak kesayanganku, engkau anak yang berharga, engkau anak yang kukasihi, engkau anak yang kuampuni, dan engkau anak yang kuberkati. Saudara, dalam pembacaan ini, tidak ada penghakiman dari bapa kepada anaknya. Demikian juga hari ini, kalau saudara punya salah, saudara punya kesalahan, saudara punya pelanggaran, saudara punya kelakuan-kelakuan yang tidak menyukakan hati Tuhan, hari ini Tuhan bicara lewat mulut saya. Saudara diampuni. Dan firman Tuhan di nats yang lain jelas. Ketika kita sudah diampuni, Yesus berkata, pergilah dan jangan buat dosa itu lagi. Pergilah dan jangan lakukan kesalahan itu lagi. Dan juga kita menjaga hidup kita dengan anugerah Tuhan. Dituntun dengan Roh Kudus. Supaya kita tidak membuat kesalahan-kesalahan yang baru. Tindakan-tindakan yang salah yang baru. Tapi kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dan kabar sukacita yang kedua. Kabar sukacita yang kedua. Kabar good news yang kedua bagi hidup saudara dan saya. Selain hidup kita diampuni, yang kedua adalah kita dijadikan Tuhan ciptaan yang baru. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sama-sama katakan dengan saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Saudara, jangan dengar apa kata orang. Jangan dengar apa kata orang. Kalau hidup kita memang menjadi batu sandungan, say sorry sama Tuhan dan minta Roh Kudus mengubah hidup kita. Tapi kalau kita sudah hidup benar, kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, tiba-tiba ada orang yang mengomongi kita, tiba-tiba ada orang yang membicarakan kita, tiba-tiba ada kelompok-kelompok orang yang ingin menjatuhkan kita, mengata-ngatai kita, merendahkan hidup kita, ingin menghancurkan keluarga kita, dan memberitakan gosip-gosip yang tidak benar dengan kita. Kita difitnah di mana-mana, nama kita dijelekkan di mana-mana. Ingatlah saudara, hidup kita tidak ditentukan dengan perkataan orang lain.
Hidup kita tidak ditentukan dengan fitnahan orang lain. Orang boleh merendahkan kita. Orang boleh ingin menjatuhkan hidup kita. Orang lain boleh ingin melihat kehancuran kita. Tetapi kabar sukacitanya, kabar good news-nya, Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau kita berhasil. Dan Tuhan mau menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Firman Tuhan jelas berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ibu-ibu yang saya kasihi, istri-istri yang saya kasihi, jangan lagi mengingat-ingat kesalahan suamimu di tahun 90, di tahun 2000, di tahun 77, yang ketika suamimu kedapatan selingkuh di bawah pohon pisang, yang ketika suamimu kedapatan selingkuh dengan perempuan lain, sedang nonton di bioskop. Jangan ingat-ingat lagi, rumah tangga yang di dalam Kristus adalah rumah tangga yang sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Bapak-bapak, juga jangan ingat-ingat lagi perkataan istrimu yang bawel, yang cerewet gitu loh. Saya tahu ini menyakitkan hati Bapak. Mungkin istri kita merendahkan kita dalam perkataannya, tetapi lihatlah Kristus. Kristus tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita pun juga harus belajar. Perlahan-lahan kita belajar sampai kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Kita penuh dengan pengampunan, kita penuh dengan damai sejahtera, kita penuh dengan kasih. Biarkan orang menghina kita, tetapi kita tetap memberkati kehidupan mereka. Biarkan orang menjelekkan hidup kita, kita tetap berdoa buat mereka. Biarkan orang ingin menjatuhkan hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai representatif Kristus di bumi ini. Kita mendoakan dan memberkati kehidupan mereka. Sehingga orang melihat kita benar-benar menjadi terang dan garam dunia. Yang setuju katakan amin. Jangan ingat-ingat perkataan suami kita yang kasar. Jangan ingat-ingat perkataan istri kita yang kasar. Ingatlah kebaikan Tuhan. Tuhan berfirman bahwa tidak baik manusia seorang diri saja, aku akan memberikan seorang penolong yang lain bagi kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita adalah ciptaan yang baru. Buat teman-teman yang selama ini, Pak, tapi saya suka nonton video porno, saya masih suka masturbasi, saya masih suka melakukan bohong terhadap istri saya masih suka selingkuh, saya masih suka main dengan banci, saya masih suka dengan main istri orang, saya masih suka main dengan suami orang. Saudara ketahuilah, di dalam Kristus, saudara ciptaan yang baru. Karena memang saudara belum menyadarinya bahwa saudara adalah orang yang berharga. Kalau saudara hari ini menyadari, saudara adalah orang berharga. Saya adalah kebenaran di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus, hidup saya sudah dibenarkan. Di dalam Yesus, hidup kami sudah disucikan. Di dalam Yesus, hidup kita sudah dikuduskan. Saudara sudah dibenarkan, saudara sudah dikuduskan, saudara sudah disucikan. Tapi pas saya jatuh dalam dosa. Namun saudara statusnya bukan orang berdosa. Saudara orang benar yang jatuh dalam dosa. Saudara bisa bangkit, saudara bisa menang dari dosa-dosa tersebut. Kalau saudara menyadari status saudara. Apa status saudara di mata Tuhan? Saudara orang benar. Saudara orang suci, saudara orang mulia, saudara orang kudus. Tapi saudara jatuh dalam dosa, status itu tidak berubah. Di mata Bapa di surga, karena Bapa di surga melihat Yesus yang ada di dalam hidup kita. Kita dibenarkan, kita disucikan, kita diampuni, kita dibela. Bukan karena kita rohaniawan, bukan karena kita pelayanan, bukan karena kita beri perpuluhan. Kita dikuduskan, kita disucikan, kita dilayakkan, kita menjadi ciptaan yang baru karena ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Surga, Bapa Surgawi tidak melihat hidup kita. Kalau secara murni Bapa Surgawi melihat kita, kita adalah kain kotor, saudara. Kita adalah orang yang harus dimurkai karena kasih karunia-Nya, karena pengorbanannya, dia beri anaknya yang tunggal Yesus mati di atas kayu salib buat kita. Sehingga pada akhirnya sorga melihat kita layak. Sorga melihat rumah tangga kita layak. Hari ini keluarga-keluarga orang percaya, rumah tangga, dengarkan saya baik-baik. Jangan mengucapkan kata-kata sia-sia. Pak, rumah tangga saya udah gak berarti, Pak. Rumah tangga saya berat, Pak. Sepertinya rumah tangga saya hanya diisi dengan kekasaran, kebohongan, dusta, perselingkuhan, kekerasan. Rumah tangga saya sulit diselamatkan.
mulai hari ini Bu, mulai hari ini Pak, berhenti mengatakan kata-kata demikian. Mulai hari ini, ayo kita sadari siapa kita. Rumah tangga kita diberkati sama Tuhan. Rumah tangga kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kalau ibu ingin melihat suami berhenti selingkuh, ganti kata-katanya. Jangan bilang suami saya peselingkuh Pak, suami saya kasar Pak, suami saya pelit. Kalau ibu ingin melihat rumah tangga ibu dipulihkan, jangan ucapkan itu lagi. Tapi ucapkanlah kabar-kabar baik. Tuhan, aku percaya suamiku pasti akan dipulihkan. Suamiku pasti tidak akan selingkuh lagi. Suamiku tidak akan pelit lagi. Suamiku diubahkan. Seperti Tuhan mengubah hidupku, suamiku diubahkan. In Jesus' name aku percaya itu akan terjadi. Dan itu akan terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lagi mulai hari ini bilang, aduh Pak, anak saya nih keras Pak, anak saya kasar Pak, anak saya terikat game online Pak, anak saya pacaran sama orang gak seiman, anak saya pacaran semau-maunya, seks bebas, minum mabuk. Ganti kata-kata itu saudara dengan bilang sama Tuhan, anak saya anak yang pintar Tuhan, anak saya anak yang berprestasi, anak saya pasti dipulihkan, anak saya diberikan jodoh yang takut akan Tuhan, anak saya pasti berhasil, anak saya terus sukses, anak saya pasti menjadi kesayangan Tuhan Yesus, dan Tuhan mendengar doa saya dan perkataan saya. Dan itu yang akan terjadi, karena good news akan selalu menang dari bad news saudara. Kalau saudara memperkataan-perkataan yang buruk, hidup saudara juga akan buruk. Kalau saudara setiap hari bilang, saya miskin Pak, saya susah Pak, hidup saudara akan miskin, hidup saudara akan susah. Senin yang akan datang, saya akan berbicara tentang perkataan. Saya akan berbicara tentang kuasa perkataan. Hari ini saya berbicara tentang good news, Senin akan depan, saya akan berbicara tentang kuasa perkataan. Saya bahas sedikit saja Bapak Ibu Saudara, bahwa saudara dan saya memiliki kuasa dalam perkataan. Kalau saudara bilang suami saya sulit diubahkan, maka suamimu akan menjadi liar. Kalau saudara bilang istri saya itu orang yang bikin pusing kepala, maka istrimu akan menjadi liar. Tetapi sebaliknya, ketika saudara bilang, Pak, saya yakin suami saya akan dijamah Tuhan. Saya yakin rumah tangga saya akan diberkati Tuhan. Saya yakin sakit saya sembuh. Saya yakin saya dipulihkan. Maka itu yang akan terjadi. Kalau saudara bilang saya susah, saya miskin, dagang lagi lemas, nggak ada yang beli, dan lain sebagainya, saudara akan lihat. Saudara akan benar-benar miskin, saudara akan benar-benar susah, saudara akan benar-benar melarat. Tapi sebaliknya, kalau saudara berkata sama Tuhan, saya percaya, saya tidak susah, dagangan saya akan diberkati, usaha saya akan diberkati, saya akan berhasil, saya akan jadi kepala, dan saya akan terus naik. Itu yang akan terjadi. Saya masuk khotbah saya, Bapak Ibu Saudara. Kabar baik yang selanjutnya, kabar baik yang ketiga, kabar sukacita yang ketiga, atau good news yang ketiga. Selain hidup kita diampuni, selain kita adalah ciptaan yang baru. Yang ketiga, good newsnya adalah Yesus yang saudara dan saya sembah, Yesus yang saudara saya layani, adalah Yesus yang setia. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus yang saya layani adalah Yesus yang setia. Dia setia menolong kita, dia setia menyertai hidup kita, dia setia membantu kita, bahkan dia setia di tengah pergumulan kita. Saudara, maafkan saya. Mungkin suami dan istri bisa saling meninggalkan. Orang tua dan anak bisa saling meninggalkan. Teman dengan teman bisa saling meninggalkan. Gembala dengan pengerja bisa saling meninggalkan. Jemaat dengan gereja bisa saling meninggalkan. Tapi satu pribadi yang tidak bisa meninggalkan kita, namanya Yesus Kristus. Dia setia di dalam hidup kita. Saudara mau pergi ke kanan, Yesus mengikuti saudara ke kanan. Saudara mau pergi ke kiri, Yesus tetap setia mengikuti ke kiri. Meskipun saudara ada di lembah dosa sekalipun, Yesus ada di sana. Karena Daud berkata, kemanakah aku dapat berlari dari roh-Mu ya Tuhan? Ketika aku lari ke gunung, Engkau ada di sana. Ketika aku lari ke langit, Engkau pun ada di sana. Bahkan ketika aku turun ke dalam dunia orang mati, Engkau pun ada di sana. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Hari ini saya berkata kepada saudara, ketika kita dikhianati oleh orang sekitar kita, ketika kita ditusuk dari belakang, ketika kita dibohongi, bisnis kita dicurangi orang, kita dikhianati orang,
pelayanan kita dikhianati, hidup kita dikhianati. Bahkan yang mengkhianati kita adalah orang yang sedara dan sedaging dengan kita. Mungkin cici kita, mungkin kokoh kita, mungkin orang tua kita, mungkin gembala kita, dan lain sebagainya. Ingatlah, Yesus setia atas hidupmu dan atas hidupku. Dan Yesus yang setia itu akan terus tetap setia mengajar kita untuk hidup dalam kasih, dalam damai sejahtera, dalam pengampunan, dalam sukacita, dan dalam segala kebaikannya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kabar baik, kabar sukacita bagi kehidupan kita adalah hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan jelas berkata, burung pipit di udara Tuhan pelihara. Apalagi hidup saudara dan saya. Saya mengerti betul hidup hari-hari ini sulit. Saya mengerti betul cari uang hari-hari ini sangat susah sekali. Tapi percayalah, berkat, kekayaan, kuasa, kehormatan, tahta, kedudukan, promosi, jabatan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan berikan kepada hidup saudara. Tugas saudara dan saya hanya percaya bahwa hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 19 dengan jelas berkata, Tuhanku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Apa yang tidak pernah aku lihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar dengan telingaku, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi kehidupan kami yang mengasihi Yesus. Tuhan menyediakan Yesus bagi kehidupan kita. Bapa menyediakan Yesus bagi kehidupan kita. Itu artinya Dia akan tetap setia dan Dia akan tetap memelihara kehidupan kita. Dan yang terakhir, setelah ini saya akan berdoa buat jemaat Tuhan. Apa kabar baik, kabar sukacita bagi kehidupan kita? Yang terakhir, kita adalah orang yang berharga dan orang yang telah dijadikan anak kesayangannya. Sama-sama katakan dengan saya, keluarga rumah tangga saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, keluarga rumah tangga saya berharga di mata Tuhan. Anak-anak saya berharga di mata Tuhan. Orang tua saya berharga di mata Tuhan. Hidup saya berharga di mata Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan rela mati bagi kita? Jawabannya sederhana. Karena saudara dan saya adalah orang yang berharga. Orang yang mulia. Kita adalah anak kesayangannya. Makanya bangun tidur setiap pagi, kalau saudara nggak bisa berdoa, bilang begini sama Tuhan, saya orang yang bahagia. Saya orang yang diberkati Tuhan. Saya orang yang berharga. Saya adalah anak kesayangan Tuhan. Setiap hari, saudara yang sakit, saudara yang habis operasi, mau operasi, bilang di ruang operasi, saya anak kesayangan Yesus. Hidup saya berharga. Tumor tidak berhak ada di tubuh saya. Kanker tidak berhak ada di tubuh saya. Sakit ginjal, sakit jantung tidak berhak ada di hidup saya. Karena saya adalah orang yang berharga. Saya adalah anak kesayangan Tuhan. Keuangan saya pasti dipulihkan. Keluarga saya pasti dipulihkan karena saya berharga. Saudara tahu kan apa artinya berharga? Saudara pernah punya barang mewah kan? Ketika barang mewah saudara dijatuhkan oleh orang lain, saudara pasti marah semarah-marahnya. Saudara punya mobil mewah kan? Tiba-tiba mobil mewah saudara tertimpa barang atau terserempet motor atau mobil, saudara pasti marah semarah-marahnya. Ini kita anak kesayangan Bapa di sorga, anak raja di atas segala raja, anak Tuhan Yesus Kristus. Kita berharga. Saudara berharga. Makanya kenapa saya tidak fokus dengan dosa-dosa saudara, pelanggaran-pelanggaran saudara. Karena kita berharga, Dia yang adalah Bapa kita, Tuhan kita, Dia sendiri yang akan ngurusin masalah kita, dosa kita, pelanggaran kita. Karena kita berharga. Saya yakin teman-teman yang sedang terikat dengan seks bebas, terikat dengan perzinahan, terikat dengan perjudian, narkoba, Tuhan sendiri yang akan bilang, son, you are worthy in my eye. Engkau berharga dalam penglihatanku, dalam mataku, dalam pandanganku. Saudara berharga. Suamimu itu berharga. Meskipun dia minum mabuk judi, dia tetap berharga di mata Tuhan. Hanya saja iblis menutup itu semua di pikiran, di telinga, di hati kita. Sehingga kita panah dengan panah apinya,
Kamu orang gak layak, kamu sampah masyarakat, kamu gagal, kamu suami tidak bertanggung jawab, kamu istri yang gagal, kamu penjina dan lain sebagainya. Tidak. Tapi hari ini saya mau dengar, saya berharga, saya tahu saya dosa, saya tahu saya salah, tapi saya berharga. Karena status saya berharga, maka aku gak mau buat dosa lagi, aku gak mau melanggar lagi, aku mau mengasihi Tuhan untuk selama-lamanya hidupku milik Kristus. Amin untuk firman Tuhan.